Sebanyak 428 unit bus bantuan dari Kementerian Perhubungan sudah tiba di 4 klaster pelaksanaan PON, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika. Ratusan bus tersebut akan menjadi alat transportasi untuk para atlet dan ofisial PON 20 serta Peparnas tahun 2021 di Provinsi Papua. Untuk diketahui, ada 2 tipe bus yang didatangkan oleh Kementerian Perhubungan, yakni bus medium sebanyak 211 unit dan bus mikro sebanyak 217 unit. Bus medium sendiri adalah bus pariwisata yang disewa sekaligus dengan supir dan mekaniknya. Sebelum bus tersebut tiba di Papua, Dinas Perhubungan Provinsi Papua terlebih dahulu melakukan perekrutan supir khusus untuk di klaster Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dan diprioritaskan untuk orang asli Papua. Baru-baru ini para supir bus yang telah melengkapi persyaratan dikumpulkan oleh pihak Dinas Perhubungan untuk mendapatkan petunjuk serta arahan dari sejumlah pihak, diantaranya yaitu dari Dinas Perhubungan sendiri, Dirlantas Polda Papua, dan Organda. Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Ricky Ambrau mengatakan pihaknya meminta para supir bus ini untuk menjaga kesehatan dan jangan sampai terlibat minuman keras ataupun narkoba. Jika dalam perjalanannya terbukti para supir bus melakukan pelanggaran aturan tersebut, maka akan ditindak tegas. Selain itu, setiap supir bus juga diwajibkan melakukan vaksinasi COVID-19. Hasil perekrutan supir kami untuk memberdayakan orang asli Papua, kita sudah lakukan sejak tanggal 16 Agustus sampai sekarang 31 Agustus dengan terekrut 235 orang. Ya? Nah itu tadi, hari ini terakhir kita memberikan arahan, kami memberikan pemahaman beberapa hal yang perlu mereka patuhi nanti dalam pelaksanaan. Jadi kami harapkan mereka pertama harus jaga kesehatan. Kedua, sebagaimana yang kita sudah keluarkan dalam persyaratan-persyaratan, bahwa jelas kita larang terlibat narkoba, minuman keras. Kalau itu yang dilakukan dalam pelayanan transportasi nanti, saya tidak tolerir. Sekali lagi saya tidak tolerir. Saya akan tegas untuk menindak, dalam arti kita akan keluarkan. Karena mereka ini duta-duta kita yang akan melayani tamu-tamu kita, khususnya atlet dan ofisial yang akan datang. Dan yang pertama akan berjumpa itu adalah mereka ini. Di bandara ya, mereka akan melayani. Vaksin harus vaksin. Kalau yang tidak bisa vaksin kan ada keterangan dokter. Tapi vaksin harus dilakukan. Nah, itu yang kami minta. Sementara itu, Dirlantas Polda Papua Kombes Pol Muhammad Nasihin mengungkapkan kesempatan PON kali ini di Provinsi Papua bisa membuktikan bahwa orang Papua mampu mengemudi dengan baik dan punya kualitas sumber daya manusia yang baik pula, serta mampu menampilkan citra yang baik. Untuk itu kita sebagai tuan rumah, kita harus bangga. Tempo hari saya sampaikan tidak semua provinsi itu diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Nah, ini kesempatan yang bagus. Papua ini, orang Papua bilang orang bisa. Ini harus kita wujudkan. Wujudkan kita nanti di bidangnya transportasi. Salah satunya adalah mengemudi. Ini tunjukkan bahwa masyarakat Papua itu mampu
mengemudikan kendaraan dengan baik. Kita tunjukkan punya kualitas sumber daya manusia yang bagus. Ini kesempatan yang sangat baik, ya. Makanya saya ingatkan ini. Jadi jangan sampai tadi yang sampaikan Pak Kadis Perhubungan, sekali kita memberikan citra yang tidak bagus, ini ceritanya tidak bagus. Dirlantas juga mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membawa kontingen PON, yaitu persiapan diri sendiri dengan datang tepat waktu, menjaga konsentrasi serta emosi, serta mengecek mesin kendaraan dengan baik. Selain itu, setiap supir bus juga harus menaati peraturan lalu lintas, serta kedisiplinan yang tinggi. Terakhir adalah melakukan konsolidasi, menjaga kesehatan, serta kembali memeriksa kendaraan setelah digunakan, agar siap untuk dioperasikan kembali pada besoknya. 3 hal yang harus diingat Bapak-Bapak sekalian sebelum membawa kontingen itu. Yang pertama, persiapan, ya. Persiapan itu pertama persiapan diri sendiri. Jadi sebelum nyetir paginya itu harus sudah bangun tepat waktu nanti yang sudah dijadwalkan. Supaya bisa bangun tepat waktu, yang biasanya tidak tepat waktu, malam harinya saat diperintahkan di aturan tata tertibnya tidur, harus tidur. Maksudnya paginya biar sehat. Karena yang kalau kita sehat, fisik kita sehat, konsentrasi buat nyetir juga akan baik. Kebalikannya, kalau tidak sehat, konsentrasinya tidak bagus, ya, emosinya tinggi. Jadi pertama ngecek itu kesehatannya. Sudah dicek kesiapan kita semua, kemudian ngecek lagi kepada kendaraannya, ya. Biasa hidupkan mesin paling tidak 15 menit. Nah, 15 menit kalau melihat knalpotnya sampai keluar air itu lebih bagus lagi, ya. Paling enggak 15 menit. Diatur waktunya. Dicek sen, dicek lampu dim dan lain sebagainya. Roda juga dicek. Ada enggak sekrup-sekrup yang lepas itu? Itu harus dicek benar. Dicek betul. Itu anggap semuanya menjadi ibadah dari bapak-bapak sekalian, ya. Jangan hanya bekerja saja, tapi anggap ibadah kepada orang yang akan melaksanakan kegiatan di sini, yang akan bertanding di sini. Itu. Kalau sudah cek tadi persiapan itu semua, kemudian kita baru melaksanakan kegiatan, ya. Untuk diketahui, klaster Kota Jayapura mendapatkan 88 unit bus medium dan 88 unit bus mikro dengan total 176 unit. Sementara klaster Kabupaten Jayapura mendapatkan bus medium sebanyak 51 unit dan bus mikro sebanyak 89 unit dengan total 140 unit. Untuk klaster Kabupaten Mimika mendapatkan bus medium 45 unit dan bus mikro 25 unit dengan total 67 unit. Kemudian klaster Kabupaten Merauke mendapatkan bus medium 30 unit dan bus mikro 15 unit, total 45 unit.